Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas belajarku. Kali ini kita akan membahas matematika tentunya, khususnya kelas 6 yang akan memasuki ujian sekolah. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi dan simulasi soal ujian sekolah Mapel Matematika paket 1. Nah, dalam paket 1 ini ada 3 part. Di dalam part 1 terdiri dari nomor 1 sampai 10 soal yang akan kita bahas. Untuk itu, yang baru bergabung boleh klik subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan part-part berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai membahasnya. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Soal nomor 1. 4.674 ditambah 3.249 dikurangi 2.288. Nah, kalau kita menemukan soal campuran seperti ini, penjumlahan dan pengurangan, maka yang kita kerjakan dahulu yang mana? Bebas ya, kalau kita ketemu penjumlahan dengan pengurangan, maka yang terlebih dahulu kita kerjakan yaitu mau penjumlahan dulu boleh atau pengurangan dulu boleh, terserah. Mau yang lebih gampang yang mana? Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas dari yang penjumlahan terlebih dahulu. Baik, 4.674 ditambah 3.249. Kita hitung bersama-sama ya. 4.674 ditambah dengan 3.249. Nah, hasilnya berapa? 4 ditambah 9 adalah 13. 51, 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 4, 12. 51, 1 ditambah 6, 7, 7 ditambah 2, 9. Kemudian 4 ditambah 3 hasilnya 7. Nah, jadi 4.674 ditambah 3.249 hasilnya adalah 7.923. Kemudian dikurangi ini 2.288. Nah, kita sambung saja di sini. 2.288. Ya, 3 dikurangi 8 kan nggak bisa ya. Kemudian kita coret jadi 13. 13 diambil 8, hasilnya 5. Kemudian 2-nya tinggal 1, pinjam 1 jadi 11. 11 kurangi 8 adalah 3. 9 sudah dipinjam 1, tinggal 8 ya. 8 diambil 2, hasilnya 6. Kemudian 7 diambil 2, hasilnya 5. Maka jawabannya adalah 5.635. Nah, yang mana nih? Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. 32 ditambah 24 dikali 48 dibagi negatif 16, hasilnya adalah titik-titik. Kalau kita menemukan soal hitung campuran seperti ini, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, maka yang pertama kali kita hitung dulu adalah yang perkalian atau yang pembagian. Nah, yang penjumlahan kita akhirkan dulu ya, mengerjakannya di akhir maksudnya. Nah, kita mau kerjakan yang mana dulu nih? Yang paling mudah yang pastinya kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kalau kita kerjakan perkalian terlebih dahulu, maka kita akan membagi dengan 16, maka nanti akan lebih sulit ya. Maka kita bagi terlebih dahulu. Ya, 16 848 dibagi dengan negatif 16. 48 dibagi 16 adalah 3 ya. Kemudian 48 ini nilainya adalah positif. Positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi kita bisa tulis kembali seperti ini. 32 ditambah 24 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah 32. 32-nya jangan kita apakan terlebih dahulu. Kemudian 24 dikali 3. 24 dikali 3 hasilnya adalah 72 ya. Kemudian positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Pokoknya kalau yang beda itu pasti hasilnya negatif. Kemudian kita tulis di sini negatif 72 sama dengan 32 kurangi 72. Nah, antara 32 dengan 72 itu besar mana? Besar 72 ya. Nah, 72 itu kan nilainya negatif, berarti yang lebih besar adalah yang negatif, maka otomatis hasilnya adalah
negatif. Kemudian angkanya yang besar mengurangi yang kecil. 72 dikurangi 32, hasilnya berapa? 40. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut pada soal nomor 3. Suhu terendah di suatu daerah terjadi pada musim dingin sebesar negatif 60 derajat Celcius. Suhu tertinggi di daerah tersebut terjadi pada musim panas sebesar 28 derajat Celcius. Nah, selisih suhu terendah dan suhu tertinggi di daerah tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau kita bisa bicara masalah selisih, ya, bicara masalah selisih itu pasti kita mengurangi, ya. Kalau ada kata selisih pasti mengurangi. Kemudian suhu, kalau menghitung suhu itu pasti suhu yang besar kurangi suhu yang kecil. Nah, suhu yang besar itu berapa? Tanpa kita melihat angkanya, sudah kita ketahui bahwa suhu yang besar adalah yang nilainya positif. Jadi, kita tulis kalimat matematikanya seperti ini. Suhu yang besar yaitu 28 ya, karena 28 itu lambangnya positif ya, pasti lebih besar. Positif 28. Kemudian karena di sini selisih, jadi kita beri tanda kurang ya, kurangi suhu yang kecil. Suhu yang kecil sudah pasti yang berlambang negatif. Negatif 60. Sama dengan, nah kita satukan dulu ini antara negatif dengan negatif. Negatif bertemu dengan negatif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif ya. Kita tulis lagi seperti ini, 28 ditambah 60. Loh, kok negatifnya tidak ditulis? Ya, negatifnya tidak ditulis karena sudah melebur menjadi satu, yaitu menjadi lambang positif ya. Kemudian kita hitung 28 ditambah 60. 28 ditambah 60 hasilnya adalah berapa? 88. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan N. Bilangan N yang tepat adalah titik-titik. Nah, kalau kalian menemui soal seperti ini, supaya lebih mudahnya kalian harus hafal ya. Setidaknya kalian harus hafal pangkat 3 ya, dari 1 sampai 9. Insya Allah nanti akan mudah mengerjakannya kalau kalian hafal pangkat 3 dari 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Nah, sekarang ada triknya supaya caranya lebih mudah mengerjakan seperti ini. Triknya yang pertama yaitu kalian harus hafal dulu ya, yang bagian ini. Kalian hafal dulu yang bagian ini, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tulis dulu 3375 ya. Kemudian kita hitung dari belakang, 3 angka dari belakang. 1, 2, 3 titik. Kita kasih batas ya. Setelah kita hitung 1, 2, 3, kemudian kita kasih batas seperti ini. Nah, yang depan adalah berapa pangkat 3 yang hasilnya itu tidak boleh lebih dari 3. Berapa pangkat 3 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 3? Kita lihat pada kolom yang sini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau 2 pangkat 3 hasilnya sudah 8, berarti sudah lebih dari 3. Nah, itu tidak termasuk ya. Berarti di sini jawabannya adalah 1, karena 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1 dan tidak melebihi 3, tidak melebihi angka 3 ya. Soalnya kalau sudah melebihi berarti bukan angkanya. Kemudian angka yang berikutnya adalah kita lihat yang sebelah kanan garis. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Yang kita lihat hanyalah pada akhir ya, pada angka terakhir. Kita lihat pada kolom pangkat 3, akar pangkat 3, berapa pangkat 3 yang hasil akhirnya itu angka 5. Kita lihat, nah, yang hasil akhirnya angka 5 adalah ternyata adalah 5 pangkat 3. Jadi di sini adalah 5. Paham ya? Nah, jadi akar pangkat 3 dari 3375 hasilnya adalah 5
Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dibagi dengan akar 144, maka hasilnya adalah titik-titik. Kalau kita menemukan soal seperti ini, caranya mudah sekali ya. Kita tinggal hitung masing-masing pangkat ya. Kita awali dulu dengan 3 pangkat 3. Kita hitung ya, 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 kali 3 ya. 3 kali 3 hasilnya adalah 9, 9 kali 3 adalah 27. Nah, hasilnya berarti 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu artinya 2-nya ada 2, berarti 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Gampang ya. Kemudian akar dari 144. Nah, harus hafal nih. Akar dari 144 berapa? 12. Caranya gimana? Caranya nanti kita lihat pada video pembahasan yang selanjutnya ya. Nanti akan ada video pembahasan bagaimana caranya menghitung akar pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang sudah kita temukan masing-masing jumlah ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 3 pangkat 3 adalah 27, 2 pangkat 2 adalah 4, dibagi akar dari 144 hasilnya adalah 12. Kita hitung masing-masing. Nah, kalau kita menghitung dari pembagian terlebih dahulu, 4 dibagi 12 otomatis kan sulit ya. Maka kita hitung dulu yang perkalian. 27 dikali 4 hasilnya adalah, kita hitung ya, 27 dikali 4. 7 dikali 4 28, nyimpan 2 kali 4 hasilnya adalah 10. 8 ditambah 2 adalah 10. Jadi 27 dikali 4 hasilnya adalah 108 dibagi 12. 108 dibagi 12 berapa nih? 108 dibagi 12, maka hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 16, 20, dan 32 adalah titik-titik. Kalau kita disuruh mencari KPK, maka yang terlintas di pikiran kita adalah membuat pound faktor. Ya, benar sekali, kita harus membuat pound faktor. Nah, awalnya kita membuat dari 16 dulu. Kita buat dari 16. Kalau untuk membagi pound faktor itu kan harus dari bilangan prima ya. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7 ya. Nah, tapi kita membaginya dari bilangan prima yang terkecil dulu. Jangan langsung ke bilangan yang paling besar. Nah, bilangan prima yang paling kecil adalah 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Kemudian bagi 2 lagi ya. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, nah coba kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, kalau hasilnya 1, ini berarti bukan ya. Tidak termasuk, berarti cukup sampai di sini saja. Tidak usah dilanjutkan ya. Jadi faktorisasi prima dari 16 yaitu 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita hitung pound faktor dari 20. Pound faktor dari 20. 20 dibagi bilangan primanya yaitu 2 ya. 2 yaitu 10. 10 dibagi 5 bisa, tapi kalau ada yang lebih kecil kita harus pilih yang lebih kecil ya, bagi 2 hasilnya 5. Coba kalau 5 bagi 2 kan sudah nggak bisa. 5 bagi 5 hasilnya 1. Oh, kalau hasilnya 1 ini pasti bukan, berarti cukup sampai di sini saja ya. Berarti faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian nomor berikutnya yaitu yang 32. 32 kita cari pound faktornya dibagi 2 ya tentunya. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Stop sampai di sini, karena kalau bagi 2 lagi hasilnya 1 ya. 1 bukan bilangan prima. Kemudian faktorisasi prima dari 32 yaitu 8 bagi 2 hasilnya adalah 4 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi faktorisasi
prima dari 32 adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 32 itu berarti 2 pangkat 5. Nah, untuk mencari KPK kita tulis semua faktorisasi primanya ya. Tapi kalau ada bilangan yang sama kita pilih pangkat yang paling besar, itu kalau KPK ya. Di sini ada angka berapa saja? Di sini ada angka 2 dan angka 5 ya, tapi di sini duanya kembar. Nah, yang dipilih adalah angka 2 dengan pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 5. Salah satu saja yang ditulis ya. Berarti 2 pangkat 5 dikali berapa? Di sini ada angka berapa saja? 2. Oh ya, di sini juga ada angka 5. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 5 berapa tadi? 2 pangkat 5 adalah 32. 32 dikali 5 sama dengan 32 dikali 5, hasilnya adalah 160. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Tanto Putri memiliki 96 tangkai bunga mawar merah dan 72 tangkai bunga mawar putih. Kedua jenis bunga mawar tersebut akan diikat sehingga setiap ikatan terdapat beberapa tangkai bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Berapa ikat bunga paling banyak yang dihasilkan jika setiap ikatan bunga berisi bunga merah dan bunga mawar putih yang sama banyak? Nah, di sini kata kuncinya adalah paling banyak. Kalau ada kata paling banyak, berarti kita disuruh mencari FPB. Ya, ingat kalau ada kata paling banyak, berarti kita disuruh mencari FPB. Nah, untuk mencari FPB kita juga sama seperti mencari KPK, yaitu membuat pohon faktor ya, pohon faktor dari 96 dan 72. Kita cari pohon faktornya ya, 96 dulu. 96 dibagi 2 ya, 96 dibagi 2 hasilnya adalah 48. Kemudian 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, kalau 3 bagi 2 sudah nggak bisa ya. 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, kalau hasilnya 1 itu 1 kan bukan bilangan prima, berarti sudah tidak bisa, cukup sampai di sini saja ya. Kemudian berarti kita tarik kesimpulan, faktorisasi prima dari angka 96 adalah 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 3. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari angka 72. Kita bagi 2 ya. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Kemudian 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 9 bagi 2 kan nggak bisa, pasti sisa ya. Berarti 9 bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. 3 bagi 3 1. Sudah cukup, karena 1 bukan bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari angka 72 adalah 2 pangkat berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1, 2. Karena 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, kita cari FPB-nya. Kalau kita cari FPB-nya, kita cari bilangan faktorisasi yang sama ya. Bilangan yang sama dari ini. Tapi, kalau ada yang sama kita tulis. Tapi, mencarinya bukan pangkat yang paling tinggi, tapi pangkat yang paling rendah. Di sini ada 2 dan 3 yang sama ya. 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 3. Lebih kecil mana? Nah, karena FPB kita cari yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. Kemudian yang angka 3. 3 pangkat, ini kalau nggak ada angkanya itu berarti 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2 lebih kecil mana? 3 pangkat 1 ya. Berarti ini 3 pangkat 1 ya udah 3 aja. Kemudian 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2 berapa? 8 ya, kali 3. Ini 8 kali 3. 8 dikali 3 adalah 24. Jadi hasilnya adalah 24. Oke, lanjut pada soal nomor 8.
jika 37,5% diubah menjadi desimal menjadi titik-titik. Nah, perlu kalian ingat kalau misalkan ada pecahan setengah ya, kita tinggal menambahkan 0,5 pada suatu bilangan. Kemudian kalau ada pecahan 1/4, kita tinggal menambahkan 0,25 di belakang suatu bilangan. Kemudian di sini kan setengah, berarti kalau 37,5 berarti 37,5. Nah, persennya, persen itu kan per 100 ya. Jadi persen adalah per 100. Nah, kalau sudah jadi pecahan seperti ini, kita tinggal menggeser koma. Nah, kalau bagi, per itu kan bagi ya kalau dalam matematika. Kalau tanda bagi itu kita geser komanya ke kiri ya. Nah, gesernya berapa kali? Tergantung pernya per berapa. Di sini kan per 100. 100 nolnya ada 2. 1, 2. Jadi kita geser koma ke kiri 2 kali ya. Kita mulai di sini kan sudah ada. Berarti kita maju ke depan 1, 2. Oh, jadi di sini. Jadi hasil desimalnya adalah 0,375. Maka hasilnya adalah yang B. Soal nomor 9. Berat sebuah dus kosong 0,45 hektogram. Ke dalam dus itu dimasukkan nasi bungkus seberat 3,5 hektogram dan ayam goreng seberat 3,7/8 hektogram. Berat dus beserta isinya adalah titik-titik. Kita disuruh mencari dus dan isinya ya. Jadi semuanya dijumlahkan. Kita lihat dulu pada opsinya ini, ABCD-nya ini bentuknya apa? Desimal atau persen atau pecahan. Nah, ternyata pada bentuk dari ABCD-nya atau opsinya adalah pecahan ya. Maka kita mengubah semuanya soal itu menjadi pecahan. Nah, di sini yang belum berubah menjadi pecahan hanya 0,45. Sekarang kita jadikan 0,45 itu pecahan terlebih dahulu. 0,45 dijadikan pecahan. Kalau 0,45 dijadikan pecahan itu berarti 45 per, karena 0 di belakang koma ada 2, karena di belakang koma ada 2, jadi per 100 nolnya kan 2 ya. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu, masing-masing dibagi 5 ya, karena 45 bisa dibagi 5, 100 juga bisa dibagi 5. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9, 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, sekarang udah nggak bisa disederhanakan lagi. Terus kita tulis di sini 0,45 ditambah 3,5, bukan 0,45 lagi, berarti 9/20 ditambah 3,5 ditambah 37/8. Nah, hasilnya adalah titik-titik. Nah, cara cepatnya adalah kita tidak usah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Biar lebih cepat, caranya adalah bilangan bulat kita tambahkan dengan bilangan bulat terlebih dahulu. Bilangan bulat adalah bilangan yang besar, bilangan yang sendirian ya. Ini bilangan bulat, ini juga bilangan bulat. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan ya. 9/20 ditambah setengah ya, karena 3-nya tadi udah dijumlahkan, taruh di sini. Kemudian ditambah dengan 7/8. Nah, kalau sudah seperti ini, nanya tetap kita tulis ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Kalau mau menjumlahkan pecahan, kita mau jadikan berapa ini ya, yang bisa dibagi 20, yang bisa membagi 20, 2 dan 8. Nah, itu 40 ya. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 2 ya. Kemudian ini 40, ini 40. Nah, 20 dikali berapa biar hasilnya ada 2? Ada 40. Dikali 2. Kalau bawah kali 2, atas juga dikali 2 ya. Kemudian 40. 20 dikali berapa supaya hasilnya 40? Dikali 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 40? Dikali 2. 20 ya. Kalau bawah dikali 20, atas juga dikali 20. Kemudian 8 dikali berapa supaya hasilnya 40? 8 dikali 5 ya. Kemudian kalau bawah dikali 5, atas juga dikali 5.
Nah, kemudian kalau yang bawah kan sudah dikalikan semua nih, hasilnya 40 sama. Nah, sekarang tinggal atas yang kita kalikan. 9 kali 2 hasilnya 18. 1 kali 20 hasilnya 20. 7 kali 5 hasilnya 35. Kemudian 6-nya tetap kita tulis ya. Nah, sekarang kita jumlahkan karena sudah sama penyebutnya nih ya. 18 ditambah 20 ya, 18 tambah 20. 8 tambah 0, 8. Kemudian ini 3 ditambah 35, tambah 35. 8 tambah 5, 13. Simpan 1, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Di sini berarti 73/40 ya. Tanda kurungnya kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, kita sederhanakan dulu 73/40 ya. 73 dibagi 40 berapa? 40 dikali berapa supaya hasilnya tidak melebihi 73? Dikali 1 ya. Soalnya kalau 40 dikali 2 itu kan hasilnya 80 dan ini sudah melebihi 73. Berarti 73 dibagi 40 hasilnya adalah 1. Nah, 1 kali 40 berapa? 40 ya. 73 dikurangi 40 selisihnya tadi ya. 73 dikurangi 40 berapa? 73 dikurangi 40 hasilnya adalah 33. Berarti 33/40 ya. Nah, kita hitung bilangan bulatnya. 1 ditambah 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7 ditambah, nah ininya ngikut pecahannya ya, 33/40. Jadi hasilnya adalah yang D. Soal nomor 10. Perbandingan banyak populasi herbivora dan karnivora di sebuah kebun binatang adalah 8:3. Jika jumlah seluruh hewan di kebun binatang tersebut 781 ekor, maka banyak populasi karnivora di kebun binatang tersebut adalah titik-titik. Nah, kita cari dulu berapa perbandingan antara karnivora dan herbivora ya. Yang pertama disebut adalah herbivora ya. Herbivora berarti perbandingannya yang pertama yaitu 8, herbivora berarti 8. Kemudian yang kedua adalah karnivora yang kedua berarti 3. Berarti perbandingannya herbivora adalah 8 dan perbandingannya karnivora adalah 3. Nah, kalau dijumlahkan totalnya berapa? 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Ini total perbandingannya ya. Kemudian yang dicari adalah banyaknya karnivora. Nah, rumus untuk mencari jumlah dari sebuah perbandingan adalah perbandingannya dibagi jumlah perbandingan. Perbandingannya itu berapa karnivora? Karnivora itu perbandingannya adalah 3. Berarti karena yang dicari karnivora ya, 3 per berapa? Per jumlah perbandingan, yaitu 11 dikali jumlah seluruh ekor ya, jumlah seluruh populasi ya, yaitu 781. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 781 dibagi 11, 781 dibagi 11, 77 dibagi 11 hasilnya belum bisa ya, maka 78 dibagi 11 hasilnya adalah 7 ya. 7 kali 11 hasilnya 77, kurangi 8 dikurangi 7 hasilnya 1 ya. 1 dibagi 11 kan nggak bisa, turunkan 1. 11 bagi 11 hasilnya adalah 1. 1 kali 11 hasilnya adalah 11. Jadi 781 dibagi 11 hasilnya adalah 71. Ya, kita bagi 71. Nah, berarti tinggal kita kalikan 3 dikali 71. 3 dikali 71 ya. 3 kali 7 21. 3 kali 1 berapa? 3. Berarti 213 ya, 213. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikianlah tadi pembahasan soal matematika. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan semoga bisa bermanfaat. Terus belajar, tetap semangat. Semoga kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.